Halo, perkenalkan nama saya Dinar Veni Manalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang banyak beredar di luar sana mengenai kekecewaan dari nasabah asuransi. Jadi bukan hanya karena kebetulan saya di Prudential, tapi sebenarnya tidak hanya di Prudential ada nasabah yang kecewa ya. Jadi sebenarnya mengapa nasabah bisa kecewa dengan produk asuransi yang dibeli? Sejauh yang saya alami ya, selama ini pada saat saya ketemu nasabah yang mempertanyakan asuransi mereka, ternyata mereka kurang paham, produk apa yang mereka beli, lalu isinya apa, cara klaimnya apa, lalu apa yang mereka dapat. Jadi sebenarnya seputar isi polisnya mereka. Contoh, ada orang yang beli handphone. Nah, handphone ini ternyata bisa digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu. Nah, ada banyak fitur-fiturnya, tapi ternyata yang dia tahu ya hanya sekedar handphone untuk telepon dan SMS, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya di zaman sekarang fitur-fitur handphone itu manfaatnya bisa banyak banget ya. Bisa buat video, eh, edit segala macam gitu ya. Terus ada aplikasi-aplikasi lain juga yang misalnya untuk termasuk tracking pengeluaran, pendapatan, segala macam ya untuk poster-poster, apalagi zaman sekarang zaman sosial media. Jadi sama halnya dengan polis juga. Sebenarnya di dalam polis itu pada saat kita membeli polis itu produknya pun ada banyak macam. Nah, kalau dari segi manfaat itu udah banyak juga jenisnya. Ada orang yang beli polis itu memang asuransi kesehatan, manfaatnya untuk membayar tagihan rumah sakit. Tapi ada juga orang yang belinya itu asuransi, sebenarnya kalau dibilang asuransi jiwa kurang tepat ya, karena bahasa Inggris tuh life insurance, lebih tepatnya asuransi kehidupan gitu ya, tapi orang-orang lebih awam dengan asuransi jiwa. Nah, kalau asuransi jiwa ini ya berarti dibelinya tujuannya adalah untuk mempersiapkan dana kalau misalnya si orang ini meninggal, dia akan meninggalkan uang untuk keluarganya. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau orang beli asuransi jiwa, ya nggak mungkin bisa klaim ke rumah sakit gitu loh, karena fungsinya bukan untuk membayar tagihan rumah sakit. Jelas ya. Lalu ada lagi nasabah yang membelinya asuransi sakit kritis. Nah, ini juga asuransi sakit kritis ini baru bisa dinikmatin istilahnya gitu ya. Orang-orang sering tuh bilang, aduh saya nggak pernah tuh nikmatin asuransi saya gitu. Aneh juga ya. Masa dia mau menikmati asuransi gitu, which is berarti ada resiko gitu. Nah, kembali ke tadi manfaat asuransi sakit kritis, kalau ada nasabah yang beli, berarti pada saat nanti ada risiko sakit kritis, dia nggak perlu khawatir karena ada sejumlah uang yang akan dicairkan ke nasabah tersebut. Jadi uang ini dalam jumlah yang banyak, jadi bisa pakailah untuk biaya hidup, lanjutin keuangan keluarga, bayar cicilan, sekolah anak, dapur, biaya hidup, segala macam ya. Itu tujuannya. Jadi manfaat-manfaat si asuransi ini itu banyak banget. Lalu kita ngomong ke produk. Contoh asuransi jiwa. Asuransi jiwa, manfaat asuransi jiwa ya, atau asuransi kesehatan gitu. Nah, produknya juga banyak. Jadi asuransi kesehatan ini mulai dari misalnya produk A, B, C, D, E. Tapi ini semua asuransi kesehatan loh, banyak banget jenis-jenis produknya. Terus misalnya asuransi jiwa, ada asuransi jiwa yang produknya ini bisa kembali preminya 100%, ada yang nggak kembali uangnya, ada yang kembali berupa nilai tunai, tapi nggak bisa dijanjikan atau ditentukan berapa kembalinya gitu ya. Jadi banyak banget jenis-jenis produknya. Nah, supaya nasabah tidak kecewa di kemudian hari, sebaiknya nasabah kalau mau beli asuransi harus tahu di depan, di awal, diskusi sama agen ya gitu ya, sama konsultannya itu ya harus jelas. Ini misalnya nih beli asuransi jiwa ya, kalau meninggal dapat uang pertanggungan berapa, lalu bayarnya berapa lama, lalu apakah ini produk yang ada jaminan uang kembali atau sistem hangus gitu ya, atau ada yang kembali tapi tidak ditentukan berapa besar pengembalian atau nilai tunainya gitu. Jadi produknya banyak banget. Teman-teman harus tahu, sebagai nasabah harus tanya atau bacalah polisnya supaya tahu, oh ini tuh produknya, misal ya di Prudential tuh contoh asuransi jiwa ada yang beli, oh ini tuh
perlindungannya sampai 99 tahun, bayarnya 5 tahun. Oh, uang nilai kembali yang dijamin hanya sekian, tidak 100% premi. Nah, ada lagi asuransi jiwa di Prudential tuh, oh ini bayarnya 10 tahun, oh dilindunginya hanya 20 tahun, nggak lama. Tapi kalau misalnya tidak terjadi resiko, oh kembali uangnya 100%. Atau ada lagi produk yang satunya lagi, oh ini bayarnya 10 tahun, perlindungannya sampai umur 65, tapi uangnya nggak kembali gitu. Jadi banyak banget. Ya itu baru satu asuransi jiwa. Contoh lain ya, ada produk asuransi kesehatan yang fungsinya untuk bayar tagihan rumah sakit ya, namanya asuransi kesehatan. Nah, contohnya kalau di Prudential ada tuh yang kita bayar sistem premi angus. Jadi kayak BPJS Kesehatan, seperti asuransi mobil ya, sistem tradisional. Kita bayar murah banget ya, tapi sistem angus. Jadi nggak ada sama sekali kembali uangnya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang beli produk ini nggak paham, terus dia nuntut uangnya kembali. Nah itu yang banyak keluar-keluar di luaran gitu. Belinya produk tradisional tapi minta uang kembali. Ya nggak ada. Emang dari awal udah kayak gitu ketentuan produknya. Lalu misalnya beli produk yang unit link. Oh ini tuh unit link, bayar premi sekian, lalu dipotong biaya asuransi sekian, jadi nanti nilai tunainya kira-kira sekian yang kembali. Nah gitu loh. Jadi banyak banget jenisnya. Nah kalau kita mau mempelajari kenapa ada banyak di luaran yang komplain gitu ya, sebenarnya balik ke situ tadi. Dia awalnya beli produk apa, yang ketentuan preminya kayak apa, lalu fungsinya apa, kapan dipakai, kapan digunakan, kapan polis ini bermanfaat, lalu sistem preminya tuh kayak apa. Apakah sistem angus, atau ada pengembalian dana 100% di akhir kontrak, atau ada yang kembali cuma sebagian dan itu pun tidak ditentukan, yaitu biasanya unit. Ya tidak, nggak ada jaminan gitu loh sebenarnya ya, berapa yang akan dikembalikan gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mereview polis-polis yang sudah teman-teman miliki. Udah punya polis, wajib direview ya. Mungkin dulu teman-teman ternyata punyanya hanya asuransi kesehatan. Oh, sekarang ternyata saya perlu beli asuransi sakit kritis. Oh, ternyata sekarang saya perlu beli asuransi jiwa. Udah punya anak, punya istri gitu ya, anak-anak masih kecil gitu. Atau mungkin dulu kebalikannya. Oh, ternyata dulu saya punya cuman asuransi jiwa. Asuransi kesehatannya belum ada loh. Jadi kalau saya masuk rumah sakit masih harus bayar sendiri gitu ya. Tapi kalau meninggal ada uang yang ditinggalin buat keluarga. Jadi banyak macam. Atau mungkin ternyata dulu polis ini adalah polis asuransi kesehatan dengan unit link. Ini produk unit link yang tidak ada jaminan pengembalian nilai tunai. Perkiraannya segini-segini nih yang kembali gitu. Atau ini ternyata asuransi kesehatan yang sistem angus ya, jadi sama sekali nggak akan ada uang kembali gitu. Atau ternyata ini asuransi jiwa yang bisa kembali preminya ternyata setelah tahun kesekian gitu ya. Jadi kalau belum sesuai kontrak ya berarti nggak kembali uangnya. Jadi banyak banget jenisnya teman-teman, Bapak Ibu ya. Kalau udah punya polis, saran saya segera review. Kalau bingung boleh menghubungi saya atau menghubungi orang yang mengirimkan video ini untuk dikonsultasikan lah ya, supaya lebih cepat, lebih baik teman-teman atau Bapak Ibu bisa paham asuransi apa yang sudah punya. Kalau mau beli asuransi, mau beli perlindungan ya, zaman sekarang orang makin aware dengan perlindungan ya, boleh. Jadi harus paham dulu ini asuransi apa yang dibeli. Apakah asuransi kesehatan untuk bayar tagihan rumah sakit, atau asuransi sakit kritis ya, atau asuransi jiwa. Jadi harus tahu manfaatnya dulu. Lalu setelah tahu manfaat mana yang harus dibeli, tentukan produknya, mau yang mana. Mau yang preminya kembali 100%, mau yang pakai unit link, nanti kembalinya sesuai perkiraan ilustrasi gitu ya, atau yang sistem angus. Jadi harus dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Demikian informasi dari saya, semoga membantu. Terima kasih.